Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Walaupun pembelajaran dilakukan secara daring, kalian tetap harus semangat dan tetap bisa menjaga kondisi di situasi pandemi COVID-19 ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Tak ada kata selesai dalam berdoa. Mari kita membaca basmalah bersama-sama untuk memulai pembelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan kalian mengecek Google Classroom karena di sana sudah tersedia absensi. Silakan kalian mengisi absen terlebih dahulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teks eksplanasi. Apakah masih ada yang ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, silakan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman Anda bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan bagaimana dan mengapa suatu fenomena dapat terjadi, baik itu fenomena alam, sosial, budaya, ekonomi, maupun politik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mencoba membahas drama kompetensi dasar 3.18 yaitu mengidentifikasi alur babak demi babak dan konflik dalam drama yang dibaca maupun ditonton. Setelah peserta didik melihat, mencermati, dan memahami video pembelajaran yang telah disajikan oleh guru, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, menjelaskan dengan tepat bagian alur, babak, dan konflik dalam naskah drama yang dibaca. Yang kedua yaitu memahami struktur drama berupa epilog, dialog, dan prolog. Metode yang digunakan dalam pembelajaran hari ini yaitu metode penugasan, tanya jawab, dan diskusi. Model yang digunakan dalam pembelajaran hari ini yaitu model discovery learning. Biasanya jika diterapkan secara langsung, kalian akan dibentuk secara kelompok. Namun di situasi pandemi seperti ini, kalian diharapkan belajar mandiri. Cobalah kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah suasana pementasan sebuah drama di sebuah panggung dengan alur, babak, dan konflik yang berbeda. Bertemu lagi dengan saya Teda Zergi Varian Kasa. Di awal kalian sudah melihat gambar yang menunjukkan adanya alur, babak, dan konflik dalam sebuah pertunjukan drama. Sebelum kita mengidentifikasi lebih jauh, mari kita mengingat kembali apa itu drama. Baik, apakah masih ada yang ingat apa itu drama? Ya, silakan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman Anda, bahwasanya drama adalah sebuah kisah atau cerita yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui akting dan dialog yang dipentaskan. Sebagai sebuah karya sastra, drama diciptakan bukan hanya untuk dibaca saja, namun juga harus bisa dipentaskan oleh para tokohnya. Nah, sekarang kalian akan diberikan sebuah teks drama yang berjudul Sayang Ada Orang Lain, karya Utui Tatang Sontani. Silakan kalian pahami dengan benar isi teks tersebut. Kalian diminta untuk mencari tahapan alur, jenis alur yang digunakan, ada berapa babak dalam adegan tersebut, dan konflik yang digunakan dalam naskah tersebut. Nah, masih ada yang ingat ada berapa tahapan alur? Betul sekali, adanya konflik, adanya penyelesaian, betul sekali. Ya baik, dari tahapan alur itu ada 5 tahap. Yang pertama ada pengenalan, yang kedua ada pemunculan konflik, yang ketiga ada konflik memuncak, betul. Yang keempat ada konflik menurun, yang kelima ada penyelesaian, betul sekali. Silakan kalian cari tahapan alur, jenis alur yang digunakan, ada apa saja masih ingat? Alur maju, alur mundur, dan alur campuran, betul sekali. Kalian cari dengan benar tahapan alur, jenis alur yang digunakan, babak dalam naskah tersebut, dan konflik yang digunakan dalam naskah tersebut. Silakan kalian analisis alur, babak, dan konflik dalam naskah drama berikut ini.
Waktu habis, silakan kalian kumpulkan hasil analisis kalian. Mari kita bahas bersama-sama hasil identifikasi kalian mengenai alur, babak, dan konflik dalam naskah drama Utuh Tatang Sontani yang berjudul Sayang Ada Orang Lain. Baik, kita akan mencoba membahas bersama-sama tentang hasil analisis kalian. Apakah masih ada yang ingat apa itu alur? Ya, silakan. Rangkaian kejadian betul, jalan cerita betul. Betul sekali yang dikatakan oleh teman Anda bahwasanya alur adalah struktur rangkaian kejadian-kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara kronologis. Definisi lainnya, alur adalah rangkaian awal hingga akhir dalam sebuah cerita. Nah, pertanyaannya sekarang, alur apa yang digunakan dalam naskah cerita tersebut? Silakan jawab. Ya, silakan. Alur maju. Kenapa alur maju? Betul yang dikatakan oleh teman Anda. Dalam naskah tersebut menggunakan alur maju karena dari setiap babak ke babak merupakan kelanjutan cerita dari babak sebelumnya. Jenis alur dibagi menjadi 3. Yang pertama alur maju. Alur maju biasa juga disebut alur progresif, yaitu alur yang klimaksnya berada di akhir. Nah, alur maju itu ditulis secara berurutan dari awal hingga akhir, ditulis secara urut, tidak ada yang diubah. Nah, yang kedua ada alur mundur. Alur mundur biasa juga disebut regresi. Alur mundur biasanya menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Susunan waktu alur mundur tidak teratur, biasanya menceritakan masa lampau terlebih dahulu, lalu ke masa sekarang. Nah, yang ketiga ada alur apa? Alur campuran, betul sekali. Alur campuran, biasa juga kita sebut alur apa? Alur maju mundur, betul. Alur campuran ini diawali dengan sebuah klimaks, lalu alur itu menceritakan ke masa lampau hingga akhir penyelesaian cerita. Tokoh cerita akan dikenalkan sehingga ketika cerita belum selesai, cerita akan kembali ke awal untuk memperkenalkan tokoh lainnya. Itu merupakan ciri-ciri dari alur campuran. Baik, mari kita bahas hasil identifikasi kalian terkait tahapan alur naskah drama Utuh Tatang Sontani yang berjudul Sayang Ada Orang Lain. Tahapan alur yang pertama yaitu tahap pengenalan. Tahap pengenalan adalah tahapan awal cerita yang akan digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Bisa kita lihat di sini, latar yang digunakan dalam pentas ini adalah rumah. Dari penggalan drama di atas terlihat bahwa drama Sayang Ada Orang Lain ini dimulai dengan penggambaran latar pentas yang dibuat oleh pengarang sebagai pengantar ceritanya. Kemudian dilanjutkan dengan pengenalan para tokoh yang diawali dengan Pak Hamid yang datang mencari Suminto di rumahnya, hingga Sumini muncul dengan pakaian yang bagus dan Suminto muncul dengan kaos oblong dan sarungnya. Tahapan alur yang kedua adalah tahap pemunculan konflik. Tahap pemunculan konflik adalah tahap yang dimunculkannya sebuah masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan ataupun perdebatan antar tokoh. Bisa kita lihat di sini, dari penggalan drama tersebut terlihat bahwa drama Sayang Ada Orang Lain ini sudah mulai memasuki pada tahap konflik atau masalah awal, di mana tokoh Suminto mengeluh akan keadaan kehidupan sehari-harinya yang selalu didatangi oleh penagih hutang. Tahapan alur yang ketiga yaitu tahap konflik memuncak. Tahap konflik yang memuncak maupun biasa kita sebut dengan klimaks adalah tahap di mana ada permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. Bisa kita lihat dalam penggalan naskah drama tersebut, cerita ini mencapai puncaknya pada saat Hamid menyarankan kepada Suminto agar ia mampu berpikir secara logis untuk menggunakan segala cara untuk memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik. Namun Suminto menanggapinya secara lain. Ia berpikir bahwa Hamid menyuruhnya untuk melakukan tindakan korupsi.
Tahapan yang keempat yaitu tahap konflik menurun. Tahap konflik menurun atau biasa juga disebut dengan anti klimaks adalah tahap di mana masalah mulai dapat diatasi atau ketegangan berangsur-angsur menghilang. Bisa kita lihat dalam penggalan naskah tersebut, cerita ini dileraikan dengan tidak dilangsungkannya kata-kata Hamid, serta menyebutkan maksud tujuannya ke rumah Suminto yaitu untuk meminjam raket badmintonnya. Tahap yang terakhir yaitu tahap penyelesaian. Tahap ini merupakan tahap di mana ada konflik yang sudah terselesaikan, sudah tidak ada permasalahan atau ketegangan antar tokohnya. Bisa kita lihat di sini, cerita ini diselesaikan dengan diberitahunya Suminto bahwa raket yang ia pinjam telah dijual untuk menutupi kekurangan kebutuhan hidupnya. Dan cerita ini berakhir dengan sedih karena Hamid tidak dapat meminjam raket Suminto yang telah dijual. Begitupun dengan Suminto yang tidak bisa menemukan cara bagaimana agar dapat mengubah kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Sekarang kita akan membahas mengenai babak. Babak merupakan salah satu bagian dari drama. Di dalam sebuah drama biasanya terdiri dari 1, 2, 3 atau bahkan memiliki babak yang lebih. Nah, cirinya babak yaitu ditandai dengan turunnya layar atau lampu yang sengaja dimatikan. Nah, ketika layar sudah dibuka kembali atau lampu sudah dinyalakan kembali, biasanya ada perubahan penataan panggung, baik itu latar tempat, latar suasana, dan latar waktu yang berbeda di setiap adegannya. Adegan merupakan bagian dari sebuah babak. Di dalam sebuah adegan terkandung rangkaian suasana yang terkandung dalam babak. Nah, kalian sudah membaca naskah drama tersebut. Ada berapa adegan? Oke, silakan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman Anda. Ada 6 babak dan adegan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang konflik. Apakah ada yang tahu apa itu konflik? Ya, silakan. Betul sekali apa yang dikatakan oleh teman Anda, bahwasanya konflik adalah sebuah pertikaian, pertentangan, dan ketegangan dalam sebuah drama. Nah, konflik sendiri dibagi menjadi 2, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal adalah konflik yang terjadi dalam diri sendiri atau diri tokoh, baik itu perasaan sedih, perasaan senang, ataupun perasaan kecewa. 2, ada konflik eksternal. Konflik eksternal adalah konflik yang berasal dari luar. Konflik eksternal dibagi 2, yaitu konflik fisik dan konflik sosial. Di dalam konflik fisik, biasanya ada pertikaian antara tokoh dengan lingkungannya. Bisa jadi itu masalah bencana alam, masalah pembangunan, dan lain sebagainya. Nah, di dalam konflik sosial, biasanya ada terjadinya pertikaian antar tokoh. Bisa itu perkelahian, keributan antar tokoh, dan lain sebagainya. Struktur drama. Struktur drama dibagi menjadi 3, yaitu prolog, dialog, dan epilog. Untuk dialog dibagi lagi menjadi 3, yaitu ada orientasi, komplikasi, dan resolusi. Mari kita bahas bersama-sama mengenai struktur drama. Struktur yang pertama yaitu prolog. Prolog merupakan pengantar naskah dalam drama yang isinya berupa keterangan atau pendapat pengarang mengenai cerita yang akan disampaikan. Prolog juga bisa diartikan sebagai pendahuluan cerita. Sedangkan fungsi dari prolog adalah untuk menerangkan atau membeberkan situasi. Prolog berfungsi untuk membangkitkan minat membaca dalam sebuah tulisan atau minat menonton dalam sebuah drama. Bisa kita lihat di sini, di sebuah sekolah bernama SMP Negeri Bojong, terdapat 4 orang sahabat bernama Aulia, Kapa, Dendi, dan Rizky. Suatu hari mereka sedang bermain bersama saat jam istirahat tiba. Mereka mengobrol tentang kebersihan di sekolah mereka. Hal ini merupakan sebuah prolog, karena merupakan pengantar naskah dalam drama, yang isinya berupa keterangan. Struktur yang kedua ada dialog. Dialog adalah percakapan yang dilakukan 2 orang atau lebih
dengan maksud tertentu untuk tujuan jalannya sebuah cerita. Dalam menulis sebuah fiksi, dialog memiliki banyak fungsi. Selain untuk menggambarkan percakapan tokoh-tokohnya, dialog juga bisa memunculkan karakter dari masing-masing tokoh. Dialog dibagi menjadi 3 bagian, yaitu orientasi, komplikasi, dan resolusi. Bagian yang pertama adalah orientasi. Orientasi di dalamnya menjelaskan waktu dan tempat, memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi, mengajukan konflik yang akan dikembangkan, dan ada kalanya membayangkan resolusi yang akan dibuat dalam cerita. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan contoh orientasi, bagian pengenalan sebuah drama. Bagian yang kedua yaitu komplikasi atau bagian tengah cerita. Di dalamnya membahas sebuah konflik. Pada bagian ini, pelaku utama menemukan rintangan-rintangan antara dia dan tujuannya. Dia mengalami aneka kesalahpahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintangan-rintangan ini. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan contoh komplikasi pertentangan antara tokoh utama dengan teman-temannya. Bagian yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi merupakan pemecahan masalah yang dihadapi para tokoh. Resolusi hendaknya muncul secara logis dari apa yang telah mendahuluinya di dalam komplikasi. Titik batas yang memisahkan komplikasi dan resolusi biasanya disebut dengan klimaks. Pada klimaks itulah terjadi perubahan penting mengenai nasib sang tokoh. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan contoh dari resolusi. Bagian struktur yang terakhir adalah epilog. Epilog adalah kata penutup yang mengakhiri sebuah cerita. Biasanya epilog berisi tentang amanat atau kesimpulan yang bisa diambil dari cerita tersebut. Adapun fungsi dari epilog itu sendiri yaitu penyampaian inti cerita, hikmah atau komentar atas cerita yang baru saja dipentaskan. Epilog juga berfungsi untuk menegaskan pesan moral, tata nilai, ataupun refleksi hidup dan kehidupan yang diceritakan dalam cerita tersebut. Bisa kita lihat di sini, ini merupakan contoh dari epilog. Tak lama Pak Botu datang menghampiri mereka dan menerangkan manfaat memungut sampah. Pak Botu menjelaskan bagaimana pentingnya memungut sampah. Itu merupakan epilog dari naskah drama tersebut. Baik, mari kita bersama-sama membahas mengenai simpulan pembelajaran hari ini. Dari awal kita sudah membahas mengenai alur, babak, konflik, dan struktur dalam sebuah drama. Alur merupakan rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir dalam sebuah cerita. Tahapan alur dibagi menjadi 5. Masih ada yang ingat apa saja? Betul sekali, ada 5 tahapan, yaitu pengenalan, munculnya konflik, konflik memuncak, konflik menurun, dan penyelesaian. Nah, di dalam sebuah babak drama ditandai dengan turunnya layar atau matinya lampu dalam sebuah pertunjukan. Nah, untuk konflik drama dibagi menjadi 2, yaitu konflik internal dan konflik eksternal. Konflik internal merupakan konflik yang terjadi dari dalam diri tokoh. Bisa itu perasaan senang, perasaan sedih, perasaan kecewa, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah konflik eksternal. Konflik eksternal ditandai dengan pertikaian antar tokoh, pertentangan antar tokoh, atau perkelahian antar tokoh. Nah, selanjutnya kita juga sudah membahas mengenai struktur dari drama. Yang pertama ada prolog, yang kedua ada dialog, dan yang terakhir ada epilog. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Silakan kalian kerjakan tugasnya, sudah tersedia di Google Classroom. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.